Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita menginjak ke pembelajaran, marilah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu supaya kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat ilmu yang apa kita dapat nanti. Baiklah, langsung saja kita bersama-sama berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku semua. Alhamdulillah kita sudah berdoa sebelum belajar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada kali ini atau pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang Quran surat Al-Ma'un. Adapun tujuan pembelajaran ini, peserta meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah dengan baik. Peserta mampu membaca dan menulis surat Al-Ma'un dengan benar dan baik. Peserta juga menjelaskan hukum mim sukun dalam Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Peserta menyusun potongan ayat Quran surat Al-Ma'un secara lengkap. Itu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Kita dituntut untuk meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sebagai wahyu Allah dengan baik, dan juga kita nanti akan menuntut kalian untuk bisa menulis surat Al-Ma'un dengan baik dan benar, dan juga kalian dituntut untuk memahami ilmu-ilmu tajwid, hukum mim sukun dalam Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar, dan kalian pun dituntut untuk bisa menyusun potongan-potongan ayat Quran surat Al-Ma'un secara lengkap. Inilah Quran surat Al-Ma'un. Quran surat Al-Ma'un adalah bagian dari surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Sudahkah kalian mengenal surat Al-Ma'un? Pada pelajaran kali ini, kita akan mempelajari surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu artinya barang yang berguna. Jumlah ayatnya ada 7 ayat. Surat ini berada pada urutan yang ke-107 dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Apa itu yang dimaksud dengan golongan surat Makkiyah? Yang dimaksud dengan surat Makkiyah, surat itu diturunkan di kota Mekah. Nah, agar lebih mudah memahaminya, anak-anakku sekalian, marilah kita menyanyikan tepuk Al-Ma'un. Mari kita bersama-sama ya untuk menyanyikan tepuk Al-Ma'un. Apa tujuannya? Supaya kita lebih mudah untuk memahaminya.
Yuk bersama-sama tepuk al-maun. Nama surat al-maun. Artinya barang yang berguna. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Tergolong surat Makkiyah. Itu tepuk al-maun. Bagaimana anak-anakku sekalian? Menyenangkan bukan? Ya, alhamdulillah. Mau sekali lagi ya? Coba sekali lagi ya, tepuk al-maun ya. Baiklah, mari kita bersama-sama lagi. Tepuk al-maun. Nama surat al-maun. Artinya barang yang berguna. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Tergolong surat Makkiyah. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan dengan tepuk al-maun ini kalian bisa memahaminya, ya. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan eh, mempelajari tentang bagaimana cara membaca Quran surat Al-Ma'un. Mohon disimak bersama, diperhatikan bersama cara bagaimana membaca Quran surat Al-Ma'un ini. Bapak akan mencontohkan dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Anak-anakku sekalian, itulah cara membaca Quran Surat Al-Ma'un yang benar dan baik. Mudah-mudahan kalian bisa seperti apa yang tadi Bapak bacakan. Ya, belajar di rumah, belajar dan terus berlatih dalam membaca Quran Surat Al-Ma'un. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan bersama-sama mempelajari ilmu tajwid, hukum mim sukun. Apa itu hukum mim sukun? Hukum mim sukun adalah ketentuan cara membaca huruf mim sukun dalam Al-Quran. Dalam ilmu tajwid, hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Nah, sebelum Bapak menyebutkan hukum mim sukun, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, jadi semuanya yang ada di dalam Al-Quran, cara membacanya, bagaimana intonasi panjang pendeknya, makhorijul huruf, semuanya yang ada di dalam Al-Quran, itu dinamakan ilmu tajwid. Baik, selanjutnya Bapak akan menyebutkan hukum mim sukun itu ada 3 anak-anakku sekalian. Yang pertama, ikhfa syafawi. Yang kedua, idgham mutamasilain. Yang ketiga, izhar syafawi. Nah, itu semua termasuk hukum mim sukun yang tadi Bapak sebutkan 3 ya. Jadi dimohon anak-anakku sekalian dihafalkan itu 3 tersebut termasuk hukum mim sukun. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akan menjelaskan satu persatu
yang Bapak sebutkan tadi, tiga nama hukum. Yang pertama ikhfa syafawi, idgham mutamatsilain, dan idhar syafawi. Namun Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu eh, hukum ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi adalah membaca huruf mim sukun dengan samar dan mendengung sepanjang 2 harokat ketika bertemu dengan huruf ba. Dimohon simak bersama dan perhatikan bersama ya anak-anakku. Semoga kalian apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dengan baik. Kaidahnya, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka mim sukun dibaca dengan samar dan mendengung sepanjang 2 harokat. Bapak akan memberikan contohnya. Di sini ada contoh ikhfa syafawi dalam Al-Quran. Pertama, wa ma lahum bihi min ilmin. Wa ma lahum hum. Di situ letak hukum ikhfa syafawinya. Wa ma lahum bihi min ilmin. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dibaca samar dan mendengung sepanjang 2 harokat. Itu contoh pertama. Contoh kedua, tarmihim bihijaratim min sijil. Coba, bisa tidak kalian menentukan mana hukum ikhfa syafawi? Ya, betul. Mim sukun bertemu dengan huruf ba itu ikhfa syafawi. Di mana letaknya? Tarmihim bi. Himbi. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka kita harus membacanya dengan samar dan mendengung. Itu. Baik, selanjutnya anak-anakku, Bapak akan membahas hukum mim sukun yang kedua, yaitu idgham mutamatsilain. Apa itu idgham mutamatsilain? Idgham mutamatsilain adalah memasukkan atau menyatukan mim sukun dengan huruf mim. Tadi ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kalau idgham mutamatsilain itu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Atau bisa untuk lebih mengingatnya, idgham mutamatsilain itu adalah idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, lebih simpel, lebih gampang untuk memahaminya. Mim sukun bertemu dengan mim yang bertemu setelahnya sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid dan membacanya dengan mendengung sepanjang 2 harokat. Kaidahnya apa? Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat ma, mi, atau mu, maka mim sukun masuk dengan huruf setelahnya sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid dan dibaca dengan mendengung sepanjang 2 harokat. Jadi Bapak akan menjelaskan bagaimana contohnya idgham mutamatsilain dalam Al-Quran. Pertama, amman assasa bunyanahu. Ulang ya. Amman assasa bunyanahu. Di mana letaknya? Hukum idgham mutamatsilainnya. Letaknya ada di, coba dilihat perhatikan di sini ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka dibacanya juga harus mendengung. Mim yang pertama sukun dan mim yang kedua boleh mim ma, mi, atau mu. Itu maka kita harus membacanya dengan mendengung. Contoh keduanya, coba perhatikan anak-anakku semuanya. Lahum min jahannama mihadun. Lahum min jahannama mihadun. Letaknya coba di tinta merah ini. Lahum hum gitu. Lahum. Jadi mim yang dua disatukan menjadi satu dan ditasydidkan. Maka
kita dibacanya harus mendengung. Itulah hukum idgham mutamattsilain. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan hukum mim sukun yang ketiga yaitu izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Izhar syafawi adalah membaca mim sukun dengan jelas di antara dua bibir tanpa mendengung. Ketika bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf izhar syafawi berikut, nah, di bawah ini coba dilihat PowerPoint-nya di situ ada huruf-huruf izhar syafawi. Nah, ada alif, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, po, vo, ain, ghin, fa, qof, kaf, lam, nun, waw, hamzah, ya. Nah, itu huruf-huruf izhar syafawi. Untuk lebih simpel memahami dan menghafalnya gampang, kita harus hafal terlebih dahulu huruf ikhfa syafawi dan idgham mutamatsilain terlebih dahulu. Nanti setelahnya baru kita bisa hafal izhar syafawi. Bagaimana cara untuk menghafalnya? Kita pahami dulu. Ikhfa syafawi hurufnya ada satu, cuman ba. Ingat, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Idgham mutamatsilain dan dia pun hanya memiliki satu, yaitu huruf mim. Nah, jadi dari jumlah huruf hijaiyah, ya, itu tinggal dikurangin dua, mim dan ba saja. Berarti huruf-huruf izhar syafawi yang ada di PowerPoint ini yang tidak ada adalah mim dan ba saja. Nah, mim yang punyanya itu adalah ikhfa syafawi. Mohon maaf, ba itu miliknya ikhfa syafawi. Idgham mutamatsilin itu memiliki huruf mim, ya kan? Ah, jadi tinggal dikurangin saja. Huruf-huruf idhar syafawi yang sebanyak ini tinggal dikurangin dua saja. Dikurangin mim dan ba saja. Karena mim sudah termasuk idgham mutamatsilin dan huruf ba termasuk ikhfa syafawi. Oke. Nah, kaidahnya apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf-huruf idhar syafawi yang tadi kita bersama-sama menghafal, mim sukun dibaca dengan jelas tanpa mendengung. Apa saja sih contohnya? Bapak bacakan yang pertama, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum tidak bisa dibaca ayyukum tidak bisa karena ini izhar. Mim sukunnya harus jelas. Mim sukunnya harus jelas. Kenapa? Karena setelah mim sukunnya itu bertemu dengan huruf hamzah dan hamzah itu termasuk huruf izhar syafawi. Coba yang kedua perhatikan linaj'alaha lakum tazkirah. Dan mim sukun bertemu dengan huruf ta, ta itu termasuk huruf izhar syafawi. Maka kita tidak bisa dibaca dengung, tidak bisa. Karena harus jelas mim sukunnya dibaca. Lakum ta, tidak bisa dibaca lakum ta, tidak bisa. Nah, oke. Setelah kita memahami huruf atau contoh-contoh apa namanya, izhar syafawi, kita coba perhatikan bersama-sama anak-anakku semuanya, bagaimana cara menulis Quran surat Al-Ma'un yang benar dan baik. Coba perhatikan semuanya. Nah, situ udah tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di bawahnya Ara'aital ladzi yukadzibu biddin ayat 1. Nah, lanjut ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat 2. Nah, tolong diperhatikan ya anak-anakku sekalian, ini cara menulis Quran surat Al-Ma'un. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Semua harus bisa bagaimana cara menulis Quran surat Al-Ma'un dengan benar dan baik. Nah, ini ayat 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat 3. Berarti ada 4 ayat lagi yang belum ditulis.
Kita perhatikan bersama, sangat indah sekali tulisannya, sangat baik dan rapih. Kalian juga harus bisa seperti itu. Allazi allazi tadi ayat 4 belum dibaca ya, mohon maaf ya. Fawailul lil musallin. Itu ayat 4. Eee, ayat 5-nya, alladzina hum an sholatihim sahun. Kalian harus bisa menulis Quran surat Al-Ma'un seperti di video berikut. Alladzina hum yura'un. Ayat 6-nya. Ayat 6-nya. Berarti satu ayat lagi. Wa yamna'unal ma'un. Nah, ini cara menulis Quran surat Al-Ma'un. Lengkap ya, sampai 7 ayat. Nah, nanti kalian bisa belajar menulis di rumah atau setelah menonton video ini. Baik anak-anakku, selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi terkait dengan apa namanya, cara membaca surat Al-Ma'un dan belajar bersama ilmu tajwid, hukum mim sukun, dan bagaimana cara menulis surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bapak akhiri, summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.